Selamat pagi, salam. Puji Tuhan, saudara, mengawali tahun 2025, dunia digemparkan dengan dua peristiwa besar. Dua peristiwa besar ini bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi disadari atau tanpa disadari itu adalah sebuah warning atau sebuah peringatan dari Tuhan agar manusia mau kembali kepada ketetapannya yang menyelamatkan. Karena berkali-kali saya sampaikan di sini bahwa Tuhan pencipta kita, Allah pencipta kita, tidak menghendaki satupun di antara kita yang binasa, sekalipun kita menolak Dia, tidak mempercayai Dia, tetapi tetap Tuhan tidak mengharapkan, Tuhan tidak menghendaki satupun di antara kita yang binasa. Itulah sebabnya Tuhan kembali mengingatkan kita umat ciptanya yang tidak ditakdirkannya untuk binasa kekal di alam kekekalan, maka Dia selalu memberikan peringatan keras kepada umat manusia yang mendiami kolong langit ini. Ada banyak para pengamat mengatakan bahwa kebakaran di kota Los Angeles itu merupakan sebagai dampak daripada fenomena alam, karena di sana sedang terjadi musim kemarau panjang sehingga mengakibatkan suhu di kota LA itu sampai mencapai 50 derajat Celcius. Bayangkan saudara betapa panasnya saudara. Tetapi saya tidak hanya sekedar percaya itu sebagai salah satu dampak daripada fenomena alam, tetapi itu adalah fenomena ilahi, bahwa Tuhan sedang berperkara dengan orang Amerika, seperti Tuhan berperkara dengan penduduk Sodom dan Gomora. Saya pergi ke Israel, kami pernah melihat reruntuhan Sodom dan Gomora tidak jauh dari Sungai Yordan, ada di lembah Sungai Yordan. Memang sangat mengerikan saudara. Kadang-kadang saya mengatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki satupun kita manusia ciptaan ini dibinasakan. Sekalipun kita sudah berdosa, sekalipun kita sudah melakukan banyak pelanggaran, tapi ketetapannya itu berbina. Dia tidak menghendaki kita binasa kekal. Itulah sebabnya Dia memberikan teguran-teguran kepada kita manusia yang sudah mulai membelakangnya Tuhan. Karena itu tahun 2025 ini, bila kita terus bandel, bila kita gegel dan kita terus membangkang kepada Tuhan, kami hamba Tuhan hanya bisa menyampaikan isi hati Tuhan lewat firman yang kami sampaikan kepada kita, kepada saudara. Dan bila mana kita terus tidak mengindahkannya, mengeraskan hati, maka suatu saat Tuhan akan menunjukkan kedaulatannya kepada kita dengan memberikan sedikit pembelajaran kepada kita. Apakah kita mau ketika pengajaran Tuhan yang keras itu ditimpakan kepada kita? Kita tidak mau mengalaminya, saudara. Kalau kita tidak mau, maka kita harus merendahkan hati kita ketika Tuhan menyampaikan maksud dan tujuannya, agar kita benar-benar mau merendahkan diri, merendahkan hati, untuk kita benar-benar mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang sombong. Apalagi kita sudah ada di zaman teknologi. Semua orang sangat pede dengan teknologi yang diciptakannya. Tetapi kita melihat secanggih apapun teknologi, dia tidak banyak menolong manusia.
dia bisa banyak menolong, itu hanya sedikit memberikan semacam kemudahan, tapi dia tidak banyak menolong. Kita lihat contoh secanggih apapun teknologi kedokteran, teknologi kesehatan, tetap saja manusia setiap hari ada banyak yang meninggal. Rumah sakit berdiri, rumah sakit di mana-mana, yang hebat-hebat, dokter spesialis di mana-mana, dengan peralatan canggih, tetap saja manusia mengalami sakit yang aneh-aneh. Bahkan cenderung saudara melalui teknologi yang dibuat oleh manusia untuk kemudahan manusia, justru itu menjadi bumerang buat manusia itu sendiri. Sehingga kita melihat penyakit aneh hari-hari ini diderita oleh manusia. Saudara tahu salah satu penyebab kanker itu adalah alat masak kita. Kalau alat masak yang kita gunakan, karena itu hati-hati kalau saudara getol dengan alat masak keluar yang namanya anti lengket. Justru anti lengket itu kalau bila malah sudah terkupas, sudah kita pakai, itu akan berdampak kepada kesehatan. Sehingga banyak orang yang kanker, usus dan sebagainya. Itu salah satu penyebabnya adalah alat masak dari teknologi kecil yang kita gunakan. Maka saya lebih setuju kita pakai alat masak yang steril biasa saja. Amin. Biar sehat. Amin. Alat masak yang panggangan dengan besi karatan, kita makan karatan besi itu kita makan, dan itu akan menjadi bumerang dalam usus kita. Siapa yang suka makan panggang dengan alat besi? Saya kalau makan lebih saya usung kayak kayu, lebih aman. Amin. Daripada pakai panggangan. Apalagi kalau panggangan yang tanpa dicuci, tanpa kita bersihkan itu langsung kita taruh lagi di atas besi seperti itu. Oh, enak kita makan. Tahu-taunya karatan dari lengket dipanggangan kita makan, tidak apa itu penyakit. Kita panggang teknologi daripada itu penyakit. Oke, sedikit melebar. Kita kembali kepada pokok masalah kita, bahwa hari ini saya ingin menyampaikan bahwa Allah tidak menghendaki satupun di antara kita umat ciptanya binasa. Karena itu Dia terus mengingatkan kita agar kita kembali kepada ketetapannya. Amin. Kita kembali kepada ketetapannya agar nanti setelah kita meninggalkan kesengsaraan dunia ini, kita tetap kekal abadi bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki. Karena dunia ini adalah dunia sebenarnya sementara, kita tinggal kita tempati dan kita diam. Tapi dunia yang sesungguhnya yang kita tempati kekal selama-lamanya adalah di dunia yang kekekalan. Dan di dunia kekekalan maunya Tuhan kita ada bersama dengan Dia di tempat yang paling indah. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena itu untuk kita bisa menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan, maka Dia memberikan semacam jalan keluar atau solusi yang terbaik bagi kita manakala kita sudah terjerembab ke dalam dosa yang berakibat kita mendapatkan murka Tuhan. Solusinya adalah apa, saudara-saudara? Ya, saya bacakan ayatnya. Perhatikan ayat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 yang berbunyi demikian. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekalipun kita sudah berdosa, tetapi Tuhan pencipta kita memberikan solusi untuk mengatasi, menghindari manusia dari keberdosaannya, yaitu dengan kita percaya kepada Yesus Kristus. Artinya kita menerima panggilan Injil. Katakan amin. Kita menerima panggilan Injil, dan ini yang disebut dengan panggilan ilahi. Panggilan Injil itu ada dalam 3 ayat Alkitab. Pertama dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, kedua dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, yang ketiga Roma pasal 10 ayat 9-10. Ya.
Kalau kita menerima panggilan Injil atau panggilan ilahi yang di catatan tahun 2003 ayat 16 berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya orang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi menerima panggilan Injil adalah kita membuka diri kita, hati kita untuk Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus. Kenapa? Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 di sana mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam Yesus Kristus ya. Kemudian untuk kita bisa menikmati karya penyelamatan Tuhan, maka ini yang harus terus ada pada kita sehari-hari. Apa? Jika kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati kita, kita akan diselamatkan. Gimana bunyinya ya? Roma pasal 10 ayat 10 berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, dia diselamatkan. Jadi setelah kita buka hati menerima panggilan Injil bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, tidak cukup hanya kita pendam dalam hati kita, dalam pikiran kita, tapi harus kita proklamirkan iman kita. Kita proklamirkan kita melalui bibir kita, kita ucapkan, kita perkatakan, ya, kita dengarkan. Itu maksudnya mengaku dengan mulut. Makanya ketika kiranya tadi pemimpin song leader saya mengatakan, kok kita kayak kurang semangat ya. Jadi untuk menyatakan keberimanan kita harus dengan luapan yang keluar dari bibir mulut kita. Katakan amin. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya percaya kepada Yesus Kristus, tapi dia jarang mengungkapkan imannya melalui bibir mulutnya, itu adalah bentuk daripada pengingkaran akan iman yang kita miliki. Pengingkaran pada iman yang kita miliki. Katanya ketika orang beriman, tapi tidak menunjukkan keberimanan dengan kita mengaku Yesus, ya, memuji Yesus, memuliakan Yesus. Makanya banyak beriman tapi malas ke gereja. Kenapa malas ke gereja? Itu bukti pengingkaran akan iman sendiri. Kalau kita terus ada pada pengingkaran terhadap iman kita kepada Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Sekalipun ketetapannya dia menghadapi kita selamat, padahal kita yang memilih tidak selamat. Katanya tetap ini ingkar, artinya membangkang, artinya munafik, menipu diri kita sendiri. Orang beriman tapi padahal dia tidak beriman. Ya, hati-hati saudara. Ya, jadi solusi untuk keberdosaan kita adalah kita harus menerima panggilan Injil, yaitu beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu kita mengagungkan Dia, mengaku Dia, menyembah Dia, menyaksikan Dia, memberi keikhlasan Dia, bahwa aku sebagai orang beriman. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, setelah ini, saudara, tidak cukup. Ya, dalam perjalanan hidup kekristenan kita masih dipengaruhi oleh banyak macam godaan dunia ini. Maka hati-hati kalau kita tidak mawas diri, tidak bijaksana, maka kita akan pada akhirnya ditenggelamkan oleh pengaruh dunia ini. Karena itu bila hari ini Tuhan mengingatkan kita agar kita tetap bertahan untuk menjaga kemuliaan iman kita, maka jangan keraskan hati kita. Katakan amin. Ya. Jadi solusi dari mengatasi dosa kita agar kita tetap ada dalam kebersamaan
melayani Tuhan adalah pertama tadi kita menerima panggilan Injil, ya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, jangan keraskan hati kita jika Tuhan memperingatkan kita. Coba poin kedua, ya. Poin kedua, jangan keraskan hati kita jika Tuhan peringatkan kita. Ya. Katakan dua tiga, jangan keraskan hati kita jika Tuhan peringatkan kita. 2 hari, tidak salah saya, 2 hari sebelum peristiwa kebakaran maha hebat di kota Los Angeles, ada seorang penginjil wanita berkhotbah di tengah-tengah kota dengan satu speaker kecil. Dia berkhotbah mengajak orang-orang LA itu bertobat kembali kepada Tuhan, tapi tidak diindahkan. Bahkan malah ketika kontes pengadaan pemberian piala yang sangat spektakuler kepada para artis yang jadi pemenang, justru mereka mau Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memperingatkan penduduk kota Los Angeles, Hollywood yang menjadi kebanggaan artis terkenal dunia, semua properti mereka dihapuskan oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan mereka. Saya percaya ketika mereka peka kepada peringatan Tuhan itu, maka terjadi pertobatan masalah untuk orang Amerika. Jadi saya percaya tujuan Tuhan meluangkan kota Los Angeles dengan api yang banyak pakar mengatakan sebagai fenomena alam. Saya mengatakan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan semacam teguran keras kepada penduduk kota Los Angeles atau orang-orang Amerika supaya mereka kembali kepada ketetapan Tuhan yang dijalankan. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Dalam pasal 1 ayat 18 sampai 12 Tuhan katakan, saya bacakan di sini ya, tentang keras hati, ya, bahwa bahaya keras hati jika Tuhan peringatkan kita harus katakan terima kasih. Jika khotbah keras menyinggung saudara terima kasih kepada Tuhan. Jangan benci kami saudara Tuhan telah menegur dosa saudara. Itu bentuk Tuhan mengingatkan kita, bentuk kebaikan kita. Roma pasal 1 ayat 18 berkata demikian, sebab murka Allah menyangkal dari surga atas segala masukan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat bergali. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini bentuk dari sifat atau sikap keras hati manusia yang tidak memperdulikan Tuhan. Sekalipun mereka beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi dikatakan sana mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, bahkan beribadah mengucap syukur kepada Allah, kepada Tuhan. Ini bentuk daripada kekerasan hati manusia, dan itu ada dalam gereja. Seberapa banyak di antara kita, ya, kita mengenal Allah, kata kita percaya kepada Allah, tapi kita tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Sehingga hari ini pun kita korupsi untuk kepentingan kita. Betapa banyak di antara kita yang mengkorupsi waktu Tuhan, waktu ibadah kita, yang hanya kita beribadah kepada Tuhan, kita korupsi untuk kepentingan sendiri. Ini cara kita untuk tidak menunjukkan sikap loyal kita kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat kecewa dengan sikap kita yang demikian. Karena itu saudara, jika kita terus mengenalkan hati kita, setelah kita mengenal Dia, kita tidak peduli Dia,
kita tidak menunjukkan sikap bakti kita kepada Tuhan, maka perhatikan saudara, akibat dari sikap keras hati kita, maka dalam ayat yang ke-28 dari surah Roma pasal 1 mengatakan Allah menyerahkan kita kepada pikiran yang tertentu. Roma 1 ayat 28 mengatakan, karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran tertentu sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Banyak orang melakukan hal yang tidak pantas karena sudah dicengkrami oleh pikiran tertentu, dan Allah menyerahkan mereka kepada pola yang demikian karena kedegilan kita, karena kekerasan kita yang menolak kedaulatan Allah, kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhan serahkan kita, ya biarlah kata Tuhan, aku tak peduli ya, terserah ya. Sehingga ya, kita sudah dicengkrami oleh pikiran dunia yang dibahasakan oleh firman Tuhan sebagai pikiran tertentu, ya, menganggap ibadah tak ada gunanya, menganggap mendengar firman Tuhan tak ada gunanya, menganggap melakukan perkara-perkara yang sama ini tidak ada gunanya. Ini bentuk daripada pikiran yang tertentu yang akan menghantar kita kepada kebinasaan. Karena akibatnya saudara, dalam ayat 32 dari Roma pasal 1 ayat 8 di sana adalah berbicara tentang hukuman kekal menanti. Ayat itu sudah berkata, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah yang dibawa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Dan pada akhirnya saudara, ketika kita terus mengeraskan hati kita, tidak mempedulikan Tuhan, padahal kita berstatus sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada karya penebusan Tuhan, tapi kita tidak mengikuti tuntunan dan tuntutan Tuhan, maka pada akhirnya hukuman kekal menanti kita. Bukan karena Tuhan menyediakan hukuman kekal bagi kita, tapi karena kita yang memilih hukuman kekal tadi. Karena ketetapan Tuhan itu sudah final bahwa Dia tidak menghendaki kita binasa kekal, makanya Dia mengutus Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Nah, manakala kita berbalik percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Selamat, kita hidup ya taat kepadanya, mengikuti cara hidup Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan, ajaran Tuhan. Ya, ketika kita menyimpang ditegur oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan, kita tetap tidak marah, tidak kecewa, berarti kita sedang ada ketetapan Tuhan. Ya, karena itu hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita, marilah kita bersyukur kepada Tuhan jika kita diperingatkan oleh Tuhan tentang segala keabaian kita, sikap tidak taat kita kepada Tuhan, dan hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita mau taat kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, mengikuti firman Tuhan, melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu akan berdampak untuk kebaikan kita. Amin. Kebaikan kita. Baik-baik untuk kita yang masih ada di kesementaraan ini, bahkan juga untuk menghantar kita kepada kekekalan bersama dengan Bapa pencipta kita, yaitu Tuhan Allah itu sendiri. Ini yang Tuhan inginkan kepada kita. Mau saudara kita kenal cinta Tuhan, mengasihi Tuhan sampai hari ini, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Jadi sekali Yesus
tetap Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Haleluya.